It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Ada cerita menarik nih. Ada sebuah kisah di Kepulauan Salomon yang terletak pada daerah Pasifik Selatan. Terdapat beberapa desa yang memiliki keunikan dalam hal menebang kayu. Jika pohon yang akan ditebang terlalu besar untuk dirobohkan dengan kapak, maka penduduk setempat akan merobohkannya dengan teriakan kata-kata negatif atau kata-kata buruk kepada pohon itu. Setiap pagi hari, mereka akan berteriak kata-kata yang buruk kepada pohon itu selama 30 hari. Dan kemudian pohon itu akan mati dan rubuh. Teriakan dari para penduduk akan membuat pohon besar itu rubuh. Dan itu selalu berhasil. Aneh juga ya ini ceritanya, tapi aku juga pernah dengar tanaman yang dikata-katain kata-kata negatif itu, betul jadi layu loh. So, buat kita, yuk control your words. Kuasailah kata-katamu. Yuk kita fokus ibadah online Star Kids yang super keren ini. Teman-teman, siapkan buku Alkitab untuk kita baca bersama ya. Ambil posisi duduk rapi dan sopan. Konsentrasi selama mengikuti ibadah online. Tuhan hadir menemani teman-teman dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, ikuti ibadah online ini sampai selesai ya, karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin makan dan minum, tunggu setelah ibadah selesai ya. Setuju ya? Pujilah Tuhan dengan semangat, keluarkan suara saat menyanyi dan menyembah Tuhan. Let's pray. Thank you God, you are so good to me. God, we are ready to praise and worship you God. Holy Spirit, please be with us. We love you God. Amen. Careful what you say, careful what you do. Dare to keep your head, dare to keep your cool. Life can be distracting, careful how you're acting. Don't forget God lives in you. Stand strong, hold on, even when it's tough. Gotta lean on God and He will hold you up.
rindu mengenalmu. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Halo adik-adik, kita sedang belajar pada bulan ini tentang self-control. Yang diartikan melakukan apa yang seharusnya, bukan apa yang diinginkan. Pada minggu pertama kita sudah belajar use the Bible to guide your life. Gunakan Alkitabmu untuk menuntun hidupmu. Aku sudah mulai baca Alkitab supaya Roh Kudus mengingatkan firman yang kubaca untuk menuntun hidupku. Very good. Pada minggu yang kedua kita belajar control your anger. Kuasailah amarahmu. Jangan sampai kita marah dan merugikan diri sendiri juga orang lain. Kita bisa hindari marah dengan cara tarik nafas, inhale, exhale. Nice. Dan minggu ini kita akan belajar untuk menguasai apa yang kita ucapkan. Control your words. Wow, berarti kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan ya. Betul sekali, karena rupanya ada yang meneliti nih di dalam jurnal Science pada tahun 2007 oleh James Pennebaker dan kawan-kawannya menemukan bahwa baik pria maupun wanita mengucapkan sekitar 16.000 kata per hari. What? 16.000 kata per hari? Wah, banyak banget ya ternyata. Berarti kita harus hati-hati sekali tuh dengan apa yang kita ucapkan setiap harinya. Iya, kalau tidak hati-hati akan menimbulkan masalah loh. Seperti yang dialami oleh seorang pengusaha ternak domba yang bernama Nabal. Kisahnya ada di dalam 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 35. Oh, memangnya apa yang diucapkan oleh Nabal? Pada suatu saat, Daud tinggal di daerah Karmel bersama dengan sekitar 600 pasukannya. Dan di sana ia menjaga keamanan dan melindungi dari perampok di seluruh Karmel. Disitulah Nabal yang sangat kaya itu tinggal. Ia memiliki 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Wah, kaya sekali ya Nabal itu. Berarti dia juga memiliki padang tempat kambing dan domba yang luas banget kan? Belum lagi pegawai yang menjaga 4.000 ekor ternaknya itu ya. Wow, kaya banget dia. Sayangnya, ia seorang yang jahat dan kasar kelakuannya. Oh no, kaya tapi kasar, terus jahat lagi. Serem dengernya. Dijelaskan di dalam Alkitab, Nabal ini mempunyai istri yang bernama Abigail yang cantik dan bijak. Wah, ini cantik, bijak pula. Si Abigail itu aku jadi pengen tahu ih. Suatu hari, domba-domba yang dipelihara Nabal itu saatnya untuk diambil bulunya dan dijual sebagai bahan untuk membuat pakaian. Benang. Domba Nabal yang berjumlah berapa tadi? 3.000 ekor domba dan 1.000 kambing. Pasti akan menghasilkan banyak uang dari bulu-bulu domba itu ya. Lalu Daud mendengar bahwa pada hari pengguntingan bulu, Nabal akan hadir di Karmel.
Karena itu dia mengirimkan utusan kepada Nabal dengan harapan bahwa Nabal akan memberikan sesuatu seperti makanan, minuman, dan lainnya sebagai balas jasa atas keamanan yang telah dijaga oleh Daud dan tentaranya di daerah Karmel itu. Dan Nabal kan orang yang sangat kaya. Tentu ia mau berbagi pada Daud dan tentaranya yang sudah berjasa menjaga supaya ternaknya aman. Tapi Nabal dengan mudahnya berkata bahwa ia tidak kenal dengan nama Daud bin Isai, bahkan menghina Daud sebagai budak yang lari dari tuannya. Loh, kok begitu sih? Rupanya benar ya, Nabal itu kasar dan jahat kelakuannya. Daud sangat marah kepada Nabal karena tidak menghargai jerih lelah Daud yang telah menjaga keamanan Nabal. Kata-kata Nabal itu sangat menyakitkan perasaan Daud, sehingga Daud tidak dapat menahan amarahnya, bahkan bertekad membawa pasukannya untuk menyerang Nabal. Wah, ini akan terjadi masalah yang sangat besar. Nabal tidak bisa menguasai dirinya. Ia tidak mengontrol kata-katanya sehingga bisa menimbulkan masalah bagi dirinya dan keluarganya. Coba kita perhatikan apa yang terjadi selanjutnya dalam tayangan ini ya. In the days when Saul was king, and David, though anointed, was still a fugitive in the wilderness, a man named Nabal lived in the region of Maon. He was a rich man with great possessions. He owned 3,000 sheep and 1,000 goats, grazing in the pastures of Carmel. Yet for all his wealth, he was known not for his generosity, but for his arrogance. Cruel in speech and hardened in heart, Nabal was feared by his servants. Nabal, meaning fool, was a reflection of his character, harsh, arrogant, and reckless. At this time, he had heard that Nabal was shearing his sheep. And according to custom, the time of sheep shearing was not just a time of labor, it was a time of generosity, a time when the wealthy shared with those who had less. So David sent 10 young men, and David's men arrived at Nabal's estate, their voices firm but respectful. They delivered the message as David had instructed to Nabal. Then they waited. Nabal, arrogant and greedy, looked mockingly at them. He scorned. His words were like stones, heavy and crushing. He couldn't care less. Nabal had sealed his fate with his own tongue. A fool's mouth is his ruin, and his lips are a trap for his soul. Proverbs 18:7. David's men left Nabal's estate, turned around, and went back, their faces darkened with insult. They carried Nabal's words back to David. David listened. His wrath was kindled, and destruction was coming for Nabal's house. These 400 men were ready to destroy the house of Nabal. They rode together with David towards Nabal's house, with vengeance burning in their hearts. Back at Nabal's estate, a servant rushes to Abigail breathless, his face pale. "My lady, disaster is upon us. David's men were good to us, but our master repaid them with scorn. David himself is coming, sword in hand." As she came riding her donkey into a mountain ravine, David and his men were descending toward her, and she met them. When Abigail saw David, she quickly got off her donkey and bowed down before David with her face to the ground. She fell at his feet and said, "Pardon your servant, my lord, and let me speak to you. Hear what your servant has to say." David looks at her, this woman who dares to stand in his path, not in defiance but in wisdom. He sees the weight of her words, the understanding in her plea. Her words pierce through the cloud of anger that had blinded him. She speaks not as a woman of fear, but of faith. David exhales, his grip loosening on his sword. The fire in his eyes fades. Abigail bows once more, relief washing over her. She stood up and turned her back toward Nabal's estate. As she disappears over the horizon, David watches her go. The tension dissolves,
David's men lower their weapons. His wrath has been turned away. Puji Tuhan, Allah masih berbelas kasih pada Nabal melalui istri Nabal yang bernama Abigail, yang bijak dengan sikap yang hormat dengan kata-kata yang sopan. Abigail berhasil meredakan amarah Daud yang sudah berniat membalas perbuatan Nabal itu. Mengerikan sekali ya, akibat bila tidak bisa menguasai kata-kata itu. Jadi ayo kita ingat semua untuk control your word. Kuasailah kata-katamu. Iya ya, dari 16.000 kata per hari, itu kita harus kuasai kata-kata kita dengan memilih kata yang tepat dan bijak untuk dikatakan. Jangan hanya semau-maunya saja kalau ngomong, apalagi kasar dan menghina orang. No! Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19 mengingatkan kita semua untuk lebih baik cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Coba bacakan ayatnya. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Yakobus 1 ayat 19. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Ini hal bijak yang bisa kita pilih untuk kita lakukan, sehingga hidup kita tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Wisdom! Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Coba ini, pegang selembar kertas kosong dan coba katakan sesuatu yang buruk atau tidak baik kepada kertas ini. Misalnya, kamu jelek, aku tidak suka kamu. Pegang kertas dan bilang, kamu jelek, aku tidak suka kamu. Sambil meremas-remas kertas itu sekencang mungkin. Kamu jelek, aku tidak suka kamu. Kamu jelek, jelek. Nah, coba sekarang rapikan kertas ini. Rapikan sampai kertas itu kembali seperti semula. Aduh, gak bisa kak, udah kusut. Ini tidak akan bikin kembali rapi dan balik seperti semula walau aku udah setrika sekalipun. Demikian juga dengan kata-kata kasar dan menyakitkan dapat meninggalkan kerutan, kekusutan, atau bekas luka pada perasaan orang lain, pada papa, mama, kakak, adik, atau teman. Seperti kertas yang diremas. Meskipun kita meminta maaf ya, tapi bekasnya, luka hatinya, kesedihannya, kekecewaannya masih ada. Teman-teman, yuk kita kontrol kata-kata yang kita ucapkan. Kita kuasai kata-kata kita yang kita ucapkan. Lebih baik kita berkata hal yang positif dan membangun, memberi semangat ya. Very good. Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan merusak dan meruntuhkan hubungan kita dengan orang lain. Supaya kita tidak jadi orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti yang diumpamakan kota yang roboh temboknya. Yuk kita nyanyikan lagu ayat kita yang mengingatkan kita untuk dapat menguasai diri. Self-control. Let's sing it! Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya.
ajar kami untuk bisa menguasai diri dalam berkata-kata. Roh Kudus, bantulah kami untuk bisa bijak dengan perkataan yang kami ucapkan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, kita ingat untuk bisa mengkontrol kata-kata yang kita ucapkan ya. Control your words, kuasailah kata-katamu. Saatnya untuk klik like, subscribe, dan share link ibadah online Star Kids ini. Supaya lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia yang bisa mengenal Tuhan Yesus. 1, 2, 3, klik! Teman-teman yang tinggal di kota Bandung, ayo hadir di ibadah anak yang seru di Star Kids GKPB Fajar Pengharapan. Kita ketemu ya. Info alamat GKPB Fajar Pengharapan dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Teman-teman bisa hadir di Pasir Koja, atau di Kopo, atau di Lembang. Semua seru banget loh. Ayo teman-teman, ikut Kesan Anak Connect. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi, 2 minggu sekali, di Jalan Pasir Koja 58, lantai 3. Saatnya memberi persembahan bagi Tuhan. Memberi persembahan adalah bagian dari kasih kita kepada Allah. Ayo kita beri persembahan dengan sukacita. Orang terdekat atau papa mama bisa membantumu untuk memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR. God bless you untuk persembahan teman-teman. It's quiz time! Tuliskan 5 kata-kata yang membangun dan memberi semangat kepada temanmu ya. Kirimkan jawabannya ke nomor hotline ini dengan alamat rumahmu supaya hadiah dapat langsung dikirim ke rumahmu. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah online ini sampai selesai. See you again. Bye!